Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat kehidupan. Mari kita isi kesehatan dan mumpung kita masih hidup, mari kita belajar mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Yaitu dengan mengenal nama-nama Allah. Pada kelas kemarin kita sudah belajar kan mengenai Asmaul Husna, ya kan? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, ya. Nama-nama Allah yang baik jumlahnya ada 99. Salah satunya ada Al-Mumit, ya, atau yang maha mematikan, ya. Al-Mumit yang maha mematikan, ya. Jadi Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan manusia. Dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ya, kita punya nyawa tidak? Punya kan? Maka pasti kita akan merasakan mati. Ibu akan mati, kalian juga akan mati. Ya, masalahnya ya bukan kematian yang harus kita hindari, tetapi bekal, ya kan? Bekal yang setelah mati itu kita sudah siap apa belum? Ya. Jadi kalau kita sudah tahu Allah yang maha mematikan, maka kita tidak akan saling menyalahkan, tidak akan menyalahkan dokter, tidak akan menyalahkan saudara, tidak akan menyalahkan siapa-siapa andai ada kematian menimpa kita atau keluarga kita, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah atau Allah yang maha mematikan. Allah mematikan manusia banyak caranya. Ya, ada yang sakit, ada yang tenggelam, ada yang kecelakaan, ada yang sehat-sehat saja, tahu-tahu mati juga banyak, ya. Itu tergantung Allah. Jadi kehendak Allah untuk mematikan, ya, itu. Manusia hanya sebagai apa? Sebagai wayang, sebagai makhluk, ya, yang hanya bisa berusaha menjaga kesehatan, tapi kematian tetap hak prerogatif Allah. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu atau Allah Maha Hidup. Allah Maha Hidup, ya. Kemarin kita juga sudah mengenal sifat-sifat Allah, ya kan? Apa salah satunya? Ya, Al-Hayyu juga, Al-Hayat, ya. Allah wujud, qidam, baqa, ya. Dalam sebuah surat Al-Baqarah ayat 255, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Surat Al-Baqarah ayat 255. Jadi karena Allah yang menciptakan, maka Allah juga yang hidup. Hidup Allah tidak seperti hidup manusia, ya. Hidup Allah itu kekal selama-lamanya. Terdahulu dari awal sampai nanti akhir, Allah itu maha hidup, ya, dan Dia bisa menghidupkan. Manusia berbeda, manusia memang bisa hidup tapi tidak bisa menghidupkan. Dalam sebuah wawancara, dalam sebuah dialog antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya pernah mengatakan, siapa itu Allah? Katanya bilang gitu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, Allah adalah yang menerbitkan matahari dari sebelah timur dan menenggelamkannya di sebelah barat, dan Allah juga yang menghidupkan dan mematikan, gitu. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Allah Maha Berdiri atau Allah Maha Mandiri. Dalam bahasanya Al-Qayyum. Al-Qayyum, maha berdiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, artinya Allah tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Tadi kan Dia hidup. Ya, kemudian Dia juga terus-menerus mengurus makhluknya, menjadi pengatur sendirian.
Ya, qiyamuhu binafsihi, Allah itu mengurus makhluknya sendirian, tidak ada sekutu baginya. Dia tidak pernah capek, tidak pernah tidur, ya, tidak pernah lelah, tidak seperti manusia. Al-Qayyum, maha berdiri, ya. Jadi kalau kita tahu Allah maha berdiri, ya, kita manusia itu sangat lemah, sangat lemah. Kalau misalnya kalian tidak tidur satu malam aja, paginya sudah loyo kan? Tapi Allah tidak. Allah maha berdiri, maha mandiri, Al-Qayyum, tidak pernah capek, tidak pernah ngantuk, ya. Yang keempat adalah Allah Maha Esa atau Al-Ahad. Kalian pasti ingat kan surat Al-Ikhlas, ya? Qul huwallahu ahad. Ya. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Maha Esa itu artinya satu, ya. Satu, tidak ada sekutu baginya. Allah sendiri saja, ya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, ya kan? Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Itu dia, Allah satu, Esa, tidak mau disekutukan. Allah Raja, satu-satunya, ya, bukan pemimpin-pemimpin, ya, yang harus kita taati, tapi Allah lah, Allah yang Maha Esa, satu, ya. Nah, dari paparan Asmaul Husna yang 4 tadi ini, ya, kita bisa ambil kesimpulan, ya. Allah itu yang maha mematikan, Allah juga yang maha hidup, Allah juga yang maha mandiri, Allah mengurus makhluk-makhluknya, dan Allah yang maha esa. Itu saja yang bisa kita pelajari, ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi makhluk Allah yang senantiasa taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.